Selanjutnya bisa kita bersama melihat dan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Saya akan bacakan dahulu tentang kurikulum vitae dari Romo Ferdinandus Effendi Kusumasunur SC. Lahir di Wewerang, Flores Timur, 1 September 1976, SD sampai dengan SMA di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Teknik dan Manajemen Industri. Tahun 2002, beliau bergabung di Sarekat Yesus Provinsi Indonesia di Novisiat Ungaran, Stanislaus Ungaran. Tanggal 27 Juli 2011 ditabiskan sebagai imam oleh Uskup Agung Semarang almarhum Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. 2011 studi S2 Teologi di Jesuit School of Theology at Berkeley. Studi doktoral di Graduate Theological Union sebagai spesialis dialog antar sains dan teknologi di Berkeley, California, USA. 2013 sampai dengan 2018 sebagai pastor pembimbing di komunitas warga Katolik Indonesia di California Utara atau disingkat WKI-CU. Usai lulus PhD, bertugas sebagai pastor mahasiswa perguruan-perguruan tinggi non-Katolik di daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai Direktur Pembina dan Tenaga Pengembangan Masyarakat PTPM dan salah satu karya Jesuit. Mari Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Effendi Kusumasunur. Dipersilahkan. Baik semuanya, terima kasih. Lihatlah begitu banyak hal baik yang terjadi di komunitas Word of God ya. Salah satunya yang kelihatan tadi itu adalah lagu ya. Lagunya luar biasa sekali. Setelah setahun atau kurang dari setahun mengikuti Sword of God bisa mencipta lagu seperti itu. Jadi itu hasil karya dari salah satu peserta rutin Sword of God, SOG ya. Saya sendiri merasa bangga ketika menyanyikan itu ya, walaupun tidak sempat berpartisipasi. Tidak apa-apa, semuanya itu punya lahannya masing-masing, ada talentanya sendiri-sendiri. Jangan ngerebutin talentanya orang lain, lahannya orang lain, nggak boleh itu ya. Baik, kita mulai saja. Saya akan share screen dulu. Hari ini kita akan ngomong soal Yakub ya, dan sebentar. Saya share screen. Terima kasih. Apakah sudah melihat? Oh, ini namanya salah pencet. Ini dulu ya. Lah, kelihatan. Sengaja malam hari ini saya pakai papan tulis modelnya hitam-hitam karena memang judulnya agak serem ya, bergulat dengan Tuhan, kisah Yakub begitu. Dan teman-teman sekalian, kalau mendengarkan kisah Yakub Anda akan tahu bahwa hidupnya itu penuh dengan drama ya. Ini salah satu dramanya bergulat dengan Tuhan ya di tepi sungai malam hari ya. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hidupnya Yakub ini penuh drama begitu ya. Bukankah kita juga sering merasa hidup kita ini penuh drama begitu ya? Anda penyuka film-film Korea, Anda akan tahu betapa drama itu mengasihkan tapi sekaligus menjengkelkan kalau antagonisnya muncul dan seringkali membuat kekacauan begitu ya. Tetapi yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah Yakub dalam bahasa Indonesianya itu adalah protagonis sekaligus antagonis ya. Mengapa begitu? Karena dia juga salah satu sumber drama dari kehidupan dia dan banyak orang lain. Itu menarik karena orang yang nantinya kita tahu sungguh-sungguh punya peran yang luar biasa dalam keselamatan bangsa Israel, itu merupakan orang yang penuh dengan drama dalam hidupnya. Ya. Kita mulai saja ya.
untuk tahu siapa, untuk tahu mengapa apa yang terjadi, kenapa kok dia harus sampai bergulat di tepi sungai bersama dengan Tuhan, kita perlu tahu pertama-tama siapa Yakub, ya. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita lihat pertama-tama siapa Yakub itu. Pertama, anak kedua dari Ishak dan Ribka, ya. Anda tahu Ishak, anaknya Abraham, ya. Bapak Abraham mempunyai, ya, itu anaknya Ishak, ya. Yang satunya Ismail. Tapi kita ngomong yang Ishak dulu, karena dari Ishak dan Ribka muncul Yakub, ya. Anak kedua berarti ada anak pertama. Anak pertamanya siapa? Anak pertamanya itu Esau, ya, saudara kembar. Mereka berdua ini lahir di waktu yang hampir bersamaan, gitu. Dan lihatlah, Esau itu lain sekali tampilannya dengan Yakub, ya. Esau itu bukan kata berbulu itu salah kalau dalam bahasa Indonesia. Berambut, kalau berbulu itu ayam. Kalau manusia itu harusnya punyanya rambut bukan bulu. Tapi ya sudah, itu ya dari kata rambut, ya, syar itu, ya. Dan Yakub itu sendiri dari kata akeb, tumit, ya, bukan tumir tapi tumit. Di situ saya tulis tumir, salah, ya. Tumit, dia itu pemegang tumit. Tetapi sejak awal kehidupannya itu dia itu sudah diketahui sebagai orang yang suka nipu. Karena apa? Megang tumitnya, berusaha supaya dia yang menjadi anak pertama kalau dengar ceritanya lagi, ya. Menarik, ya. Dan Yakub itu halus, mulus gitu, ya. Lain dengan Esau yang berambut banyak dan warnanya merah. Esau itu suka berburu, sedangkan Yakub itu ya begitu-begitu saja, tidak banyak hal yang dikerjakan. Jadi Ishak itu senang sekali dengan Esau, dan dia tahu dia harus memberikan berkat kepada siapa? Ya jelas kepada anak sulungnya, dan anak sulungnya itu siapa? Esau, ya. Jadi dia mau Ishak itu jelas orang Israel sangat penting, berkatnya bapak itu penting sekali, ya. Dan karena berkat bapak itu sangat penting sekali, lalu Yakub itu diam-diam berpikir-pikir, loh gimana ya baiknya ya, saya tuh ya pingin gitu, ya. Ingin dapat berkat dari bapaknya, ya. Kalau berkat bapak itu turun kepada saya, dan apa yang dijanjikan Allah yaitu berkat kepada bapak itu akan juga sampai kepada saya, ya. Lalu dia mulailah berpikir bagaimana pelan-pelan supaya hidupnya itu menjadi baik dan terberkati. Dan dia berusaha sendiri dia sungguh-sungguh berusaha sendiri. Dia punya pendukung istimewa. Siapa? Ibunya. Ya. Ibunya itu mendukung dia sungguh-sungguh, ya. Luar biasa. Kalau Anda boleh percaya, kalau Anda didukung bapak Anda dan Anda didukung ibu Anda pilih mana? Kalau saya anjurkan Anda lebih baik pilih ibu Anda. Karena ibu itu tahu apa yang kecil-kecil yang juga termasuk kelemahan bapaknya. Maka Yakub ini nanti diajari oleh Ribka bagaimana cara mengatasi Ishak yang mau memberikan berkat kepada Esau nantinya. Yakub itu sejak lahir sudah kelihatan liciknya, gitu, ya. Jadi dia itu juga berusaha untuk mendapatkan hak kesulungan dari Esau. Dan Esau ini karena bodoh, ya, maka menukarnya dengan masakannya Yakub, ya, roti dan kalau tidak salah kacang merah kalau tidak salah, ya. Dan itu menarik karena Esau itu hanya bilang, aku sebentar lagi mati, biarin, apa gunanya hak kesulungan, ya. Tapi hak kesulungan itu menjadi penting karena sesuatu yang merupakan petunjuk bahwa dialah yang akan mendapatkan berkat, ya, lepas dari itu, ya. Dan Yakub itu juga nipu lagi, ya. Nipu lagi apa? Nipu lagi soal bahwa dia harus dapat berkat dari Ishak, dan dia dibisiki oleh ibunya Ribka.
bapakmu itu sudah buta, hampir buta, ya. Sudahlah, kau ambillah berkat dari Esau, ya. Lalu dia si mamanya ini Ribka ini ngasih baju, ya, ngasih bajunya Esau, ya gitu ya, biasa dipakai Esau. Terus tangannya dikasih kulit binatang apa supaya nanti kalau Ishak itu datang megang Yakub, Yakub ngasih tangannya supaya kalau dipegang, oh ini berambut banyak ini ya, ini Esau. Maka dia datang kepada Ishak dan Ishak memberkati dia dan seluruh berkatnya itu turun atas Yakub. Ya, nanti Esau datang dari perburuan, dia menyerahkan daging, dia masak untuk bapaknya, ya. Bapaknya bingung, loh, tadi saya sudah memberikan berkat kepada kamu, ngapain kamu datang minta berkat lagi? Loh, Esau bilang, loh, bukan saya, wah ini Yakub ini kurang ajar, dia bilang. Kalau begitu saya ini aja deh, Bapak, apa sih yang tersisa dari berkatmu setelah kamu berikan kepada Yakub? Berikan kepadaku. Wah, nggak ada sisanya, habis semuanya saya berikan kepada Yakub, nggak bisa ditarik kembali. Waduh, marah sekali Esau. Ya, saya ditipu 2 kali. Ini pertama hak kesulungan saya berikan, hari ini dia curi berkat dari bapak saya. Saya tidak punya apa-apa lagi. Lalu marahlah dia, marah dan dia mengejar Yakub dan Yakub berlari karena Esau berjanji untuk membunuh dia. Ya, ini kisah kakak dan adik ya. Ya, menarik karena apa? Di dalam keluarga itu bisa terjadi seperti itu. Kalau kita di dalam hidup sehari-hari dengar begitu banyak keluarga yang terpecah belah karena anak-anaknya berebutan harta warisan dan segala macamnya dari orang tuanya, ya. Itu membuat keluarga menjadi hancur berantakan. Ya, dan itu bukan cerita yang baru di zaman drakor ini, tidak. Itu sejak zamannya bapak-bapak perjanjian lama, termasuk Yakub, Esau, ya. Itu Ishak itu punya pengalaman seperti itu, dan Ishak itu pada akhirnya tahu betapa bahwa berkatnya dicuri oleh Yakub, bukan anak kesayangannya. Yakub itu anak kesayangan Ribka, istrinya. Lanjut dulu. Takut akan ancaman pembunuhan Esau, lalu dia lari, ya. Dan ketika dia lari, ya, dia itu di battle, dia melihat, ya, tangga Tuhan dan dari bumi dan surga, lalu malaikat-malaikat naik turun di battle, ya. Terus dia dengar janji Tuhan, Tuhan itu memberkati dia apa segala macam. Wah, pede banget dia sekarang dapat janji Tuhan, ya. Janji Tuhan kita dapat dari Tuhan nih. Tapi ingat, ya, ingat apa? Ingat dia masih punya dosa dengan Esau. Tapi yang lucunya apa? Lucunya walaupun berdosa, tapi berkat Tuhan itu menjanjikan berkat pada dia. Luar biasa Tuhan kita itu. Dan kita kan sering kali, ya, kalau dalam hidup kita, orang jahat kayak gitu, orang penipu kayak gitu, hidupnya kok senang kaya raya segala macamnya. Tuhan tidak adil ini. Itu kita juga sering kali begitu, ya. Tapi lihatlah, ya, bapak-bapak perjanjian lama termasuk Yakub, kalau Anda ada lihat, ya, itu sudah mencurangi kakaknya masih diberkati oleh Tuhan, ya. Dan kita juga bisa kadang-kadang geleng-geleng kepala. Orang-orang yang jahat-jahat itu kok ya hidupnya enak-enak, ya. Ya begini saja, ya. Tuhan itu selalu misteri, ya. Tetapi bahwa Tuhan itu juga sudah melihat ada orang-orang tertentu yang sejak awal dia sudah tetapkan. Oh, ini nanti jadi punya uang lebih banyak. Ini yang sedang-sedang saja. Ini harus terus berjuang dalam hidupnya. Itu. Tapi semuanya akan selamat, gitu ya. Termasuk Esau nanti walaupun dicuri oleh Yakub nanti juga akan menikmati keselamatan. Ya, yang percaya, ya, kita tuh tidak perlu iri, ya, termasuk dengan orang-orang jahat yang mendapatkan segala macam keduniawian, harta apa segala macam itu, lalu
Wah, orangnya kayak gini, Tuhan gak adil. Saya yang orang benar. Kenapa saya tidak diberkati oleh Tuhan? Enggak, tunggu dulu. Berkatnya sendiri-sendiri, ya. Berkatnya sendiri-sendiri. Ya, Yakub ini salah satu contoh. Lari, ketakutan, dikejar oleh kakaknya yang marah kepada dia, malah diberkati Tuhan di Betel. Ya, ya. Dan dia ingat adiknya, saudara lelakinya ibunya, lalu dia bekerja untuk Laban. Laban itu berarti putih, ya. Ya. Dan ditipu oleh Laban, ya. Jadi habis dia nipu Esau kakaknya, dia kerja untuk Laban, ya. Dia ditipu oleh Laban, ya. Dia kan kesengsem sama Rahel, ya, anaknya Laban yang nomor 2, gitu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Wah, dan serasa surga menimpa hidupnya. Maka ketika cinta sudah melekat, Yakob merasa tai kambing rasa coklat. Jadi dia mengejar Rahel dimanapun dia. Saya mau kerja dengan kau, dan upahnya apa? Dia bilang, upahnya saya boleh menikahi Rahel. Wah, ini kalau saya mau cari anak mantu, saya harus cari tipe-tipe Yakub. Karena ini lelaki pejuang yang berani berjuang untuk mendapatkan perempuannya dengan cara yang benar dan susah payah. Ya, 7 tahun, ya, 7 tahun. Ibu-ibu dulu dipacari sama suaminya berapa tahun? Ayo coba. Apakah suaminya bekerja pada bapak Anda selama 7 tahun tanpa ada pembayaran sedikit pun? Tidak ada lelaki zaman sekarang yang bisa kayak gitu. Yakub ini luar biasa, walaupun penipu, ya, walaupun penipu, tapi dia tahu siapa yang dia cintai. Dia sungguh-sungguh mengejar Rahel karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, menarik. Ya, tapi dia ditipu oleh Laban. Ya, ditipu gimana? Ya, ya ini sumber konfliknya dengan Laban. Ya, ya, menikahi 2 anak Laban, dan Laban ketika dia kerja 7 tahun pertama, 7 tahun, 7 itu angka sempurna dalam kitab suci. Jadi dia kerja sungguh-sungguh, ya, itu simbol, ya, kerja sungguh-sungguh untuk Laban dan menghasilkan banyak. Dan ketika Laban melihat bahwa ini lelaki bisa sungguh-sungguh bekerja, lalu dia bilang apa? Dia bilang, oke, saya harus pertahankan dia. Ya, maka Yakub sang penipu itu yang untuk mendapatkan berkat dari bapaknya akhirnya juga ditipu oleh Laban. Jadi pada malam pengantin kamarnya gelap, suruh masuk, dan terjadilah gitu lah. Pagi hari bangun, lah bukan Rahel, di sampingnya adalah Leah. Mampus deh aku. Terus Laban bilang, kamu sudah dengan anakku yang perempuan, yang pertama. Saya kasih kamu anak perempuan pertama karena apa? Supaya janganlah anak perempuan keduaku, Rahel itu anak perempuan kedua, melewati kakaknya. Ya, sekarang kan di Jawa juga masih ada itu, kalau anak bawah ya urutan 3, 4, kalau kakak pertamanya belum menikah harus minta izin. Kalau tidak dikasih izin oleh kakaknya tidak boleh menikah. Begitu. Waduh, itu sengsara sekali. Tapi itu terjadi, ya, sampai paling tidak 2019 saya menikahkan sepasang tuh perempuannya harus minta izin dari kakaknya, dan ketika dia minta izin pertama kali nggak diberi sama kakaknya, ya. Sengsara sekali, ya. Kenapa, ya? Ya jodohnya masing-masing, tapi ya itulah kalau mengikuti tradisi, ya begitu. Nah, ini juga sama. Tapi ini Laban menipu, ya. Ya. Maka Yakub harus kerja 7 tahun lagi. Laban bilang gini, kau mau dapat saya punya anak lagi? Oke, baik. Saya bilang, kau harus kerja 7 tahun lagi. Ya. Dan itu, ya, dan akhirnya Yakub kerja 7 tahun lagi dengan Laban, ya, tak dilepas Laban, ya. Lalu Laban ini pintar, ya. Ketika 7 tahun selesai, dia menikahi Rahel, dan Yakub ini menikahi Rahel, dan dia tahu ini cinta sejatinya. Tapi Tuhan itu rupanya juga melihat kelakuannya Yakub ini agak serampakan, ya. Dia bilang,
Rahel, kamu tidak usah punya anak dulu. Lea anaknya terus. jadi sampai Rahel cemburu ya dong. Ini kakak adik ya, kakak adik menikah dengan satu pria. Sekarang tidak ada ya, zaman sekarang ya. Kalau berani terjadi begini, dunia gonjang-ganjing ya. Yang pasti pernikahan Katolik tidak boleh kakak dan adik. Tapi saya pernah loh, waktu kecil saya di tempat saya pernah melihat ya, seorang lelaki bisa menikahi kakak dan adik. Ya, luar biasa. Itu ada juga ya dalam hidup seperti itu. Ya, itu rupanya lelaki yang tahu apa isi pikiran perempuan. Jadi dia mengatakan apa yang perempuan mau dengarkan, dan itu dan itu membuat apa, perempuannya klepek-klepek begitu, dan tidak peduli istri kedua ya, tidak apa-apa itulah ya. Nah, tapi lihat, pada akhirnya Yakub juga setelah ditipu oleh Laban, dia juga balik menipu Laban ya, soal ternak. Dia bilang, saya kasih gini aja, kita pembagian hasil ya. Karena dia mau pergi, Laban tidak mau. Karena apa? Laban lihat, orang ini jago, yang berkat Tuhan luar biasa, ternak semua yang dia pelihara hasilnya besar. Kenapa orang ini harus saya lepas? Saya tahan dia, saya tidak boleh lepas dia. Lalu akhirnya apa? Akhirnya Yakub harus kerja 6 tahun lagi, ya, kerja 6 tahun lagi. Dan perjanjiannya, ketika mengadakan perjanjian lagi, itu Yakub balik menipu Laban. balik menipu Laban, dan dia bilang, ini yang putih-putih untuk kamu, yang belang-belang, yang bintik-bintik hitam untuk saya, gitu ya. Dan dia pintar, dia kan orang lapangan, dia tahu apa? Dia tahu bahwa ini kambing yang baik atau tidak, dan dia tahu cara menarik kambing yang baik. Dia tahu daun-daunan tertentu yang baik, lalu setiap kali ada kambing baik yang lewat, dia tahu, dia taruh daun-daun itu supaya kambingnya datang. Dan ketika datang, biasanya sementara makan, kambingnya juga kawin gitu ya. Dan otomatis memang sengaja dicampurkan. Jadi selalu yang walaupun kambingnya putih dari seberang kanan, tapi karena pasangannya bintik-bintik ya, anaknya juga bintik-bintik. Jadi Yakub sendiri dapat banyak kambing dan ternak yang baik-baik ya, gitu. Akhirnya, dan ketika yang tidak baik datang, dia pura-pura tidak tahu. Itu daun-daunannya 3 macam itu disimpan sama dia, nggak usah. Biar saja ini untuk gilirannya Laban lah, yang putih elek gitu ya, silakan. Nah, itu dia tipu Laban. Ya. Nah. Terus Rahel itu mengambil sesuatu yang berharga dari bukan Rahim, tapi Rahel mengambil sesuatu yang berharga dari Laban, dan Laban menipu, dan Yakub menipu Laban sambil melarikan diri, pura-pura tidak melarikan diri tapi melarikan diri. Penuh drama hidupnya ya. dia dikejar oleh Laban ya, tapi Tuhan itu, sekali lagi, Tuhan kalau sudah menetapkan sejak awal ya ini hak prerogatifnya Tuhan ya. Dengan orang ini saya senang sekali gitu. Jadi Laban diingatkan dalam itu, kamu ya nggak boleh ya sembarangan sama orang ini. Orang ini saya jaga baik-baik. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, jangan ngapa-ngapain dengan dia ya. Artinya Laban bilang, ya sudah. Oke, baik. Yakub lari, dan dia tahu bahwa Tuhan ingin dia balik ke Esau. Dia balik ke Esau, dan ketika di dalam perjalanan kembali ke Esau, ya, apa yang terjadi? Dia ketakutan sekali. Karena apa? Esau mendengar bahwa dia pulang, ya, dan Esau menyiapkan 400 orang berdiri. Ya. Yakub mendengar itu, dia takut sekali. Dia bilang, waduh, ini bakal terjadi pembantaian ini. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Ya. Dan memang di tepi sungai itu nanti kita lihat, ya,
kita akan tahu betapa bahwa Yakub yang ketakutan itu nantinya sendirian. Kita baca saja ayat kitab sucinya. Ya, saya minta Sis Nina untuk membacakan ya. Nggak apa-apa, nggak usah kaget-kaget, biasa saja. Ya, baca aja lah, biasa lah ya. Bentar, ini belum ya. Jadi Yakub itu nanti kembali ke Esau. Saya akan lanjut dulu saja. Ya. Jadi ini anak-anak istri perempuan Yakub. Yakub punya anak 12. Dan tahu apa artinya anak 12 itu? Itu Israel. Jadi dari Yakub ini 12 suku Israel itu muncul, ya. Muncul 12 suku Israel muncul dari Yakub. Plus satu anak perempuan, ya. Satu anak perempuan tidak didengarkan lagi karena dia menikah dengan orang lain, dan seperti biasa anak perempuan selalu tidak masuk dalam jalur keluarga lagi. Ini Sis Nina, silahkan baca dengan penuh hikmat. Mari. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Terima kasih Sis Nina. Lihatlah, menarik ya. Malam itu, ya, itu berarti sudah dalam kegelapan ya. Yakub bangun dan dia membawa dua istrinya, dua budaknya perempuan dan 11 anaknya menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok itu sendiri nanti kita akan tahu itu adalah berarti kosong, ya, mengosongkan, sebuah tanda perlunya seorang untuk menjumpai Tuhan. Nah, ini menarik karena sungai Yabok itu berarti kosong, ya. Ada sesuatu di dalam hidup kita yang kalau kita percaya Yakub itu bergulat dengan Tuhan, ya, itu ada sebuah tempat yang kosong, ya, di mana kita perlu untuk menjumpai Tuhan, ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri di malam hari, sendiri di malam hari, juga sebuah upaya menjumpai Tuhan, ya. Anda kalau mau tahu pewahyuan Tuhan, mau menjumpai Tuhan sungguh-sungguh,
Anda perlu sendiri, ya, dan bukan hanya sendiri, Anda juga perlu untuk mengosongkan diri, ya, dan mungkin itu ketika Anda berada di dalam kegelapan, ya. Nah, mungkin dalam arti bahwa seringkali Anda pikir masalah itu hanya masalah belaka di dalam hidup Anda. Masalah itu bisa menjadi tanda dan sarana Tuhan menampakkan dirinya kepada Anda. Ya. Jadi Anda tidak perlu merasa bahwa hidup Anda harus bebas dari masalah. Justru masalah itu tempat Tuhan menghajar kita dan apa? Dan kita bertumbuh. Ya. Jadi kalau orang yang menghindari kegelapan bukan karena dosa ya, tetapi kan masalah itu dan lari dari masalah, tidak berani berhadapan dengan masalahnya, mengambil tanggung jawab dan juga apa? dan juga mau bergulat untuk memecahkan masalah itu, mungkin tidak akan ketemu Tuhan. Ya. Dan yang paling penting juga apa? Tanda di Sungai Yabok itu berarti bahwa kau perlu mengosongkan dirimu, ya. Kau terlalu penuh sampai Tuhan tidak dapat tempat lagi. Egomu terlalu besar memenuhi hatimu. Tuhan tidak dapat tempat lagi di dalam batinmu. Bagaimana kau bisa mengerti apa yang Tuhan mau? Ya, nah, menarik. Ya. Dan Tuhan mendatangi Yakub, laki-laki itu muncul, ya. Bukan kita yang pertama-tama mencari Tuhan, Tuhanlah yang pertama-tama mencari kita. Ya, maka Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan kita yang membuat diri kita selamat, tetapi Tuhan yang menyelamatkan. Dan Tuhan tidak membiarkan kita enak-enak saja. Tuhan mengingatkan Yakub sudah sekali itu ya, dia 2 kali, ya lebih tepatnya. Pertama di battle, dia sudah menunjukkan saya berkenan kepadamu, ya. Nanti juga ketika dia disuruh pulang, ya, untuk menghadap Esau, ya. Dan itu Tuhan sudah 2 kali. Dan yang ketiga kali Tuhan ketemu dia di Sungai Yabok itu ketika dia ketakutan karena Esau sudah siap untuk kelihatannya untuk perangi dia. Nah, ini adik kurang ajar ini, gua gebuk dulu deh, gitu ya, dong. ya Tuhan datang, ya Tuhan datang kepada Yakub. Bergulat dengan Allah, ya itu tafsirannya seperti itu. Memang walaupun di Hosea disebutkan ya Hosea 12:4 ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ya, apakah itu malaikat? Ya, tadi gambarnya malaikat ya. Apapun itu, lelaki itu tetap lelaki yang misterius, tetapi kita tahu bahwa lelaki itu seseorang yang ilahi, ya. Maka entah malaikat atau memang benar-benar Tuhan datang. Dan kalau menurut teks dari Kejadian kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Tuhan. Ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Lihat, ketika kamu bergumul bersama dengan figur ilahi, kemenanganmu itu bukan kemenangan menang dalam arti secara spiritual, tetapi di dalam hidup nyatamu, karena kamu menang secara spiritual, relasimu juga bagus, kembali utuh, kembali baik, ya. Dan itu karena apa? Karena kamu berani bergumul, ya, dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, begitu. Kalau kita seringkali, ini saya cerita pengalaman saya tahun 2006, saya masih punya waktu 15 menit, jadi tenang saja. 2006 ya, saya itu jadi fraternya KMK, keluarga mahasiswa Katolik di Universitas Tarumanegara. Ya, saya itu dulu orangnya pendiam, pemalu, sedikit takut-takut. Jadi setelah setahun mendampingi para mahasiswa-mahasiswi di KMK Universitas Tarumanegara Jakarta Barat itu, mereka protes pada saya, fraternya nggak jelas, hanya duduk diam-diam, cengar-cengir. Kalau kami ada makanan dia ikut makan.
Tapi urun saran tidak pernah, urun duit apalagi. Ya frater miskin 2006, bayangkan Bo, ya uang saku hanya 100.000 per bulan, belum ongkos bensin segala. Jadi urun duit tidak pernah. Jadi kalau mahasiswa makan, gua juga ikut makan, ditraktir mahasiswa, padahal mahasiswa sendiri kere. Miskin, itulah. Jadi mereka protes pada saya, kau ini kami kasih makan nih, senang-senang dengan kami, tetapi tidak punya kontribusi apa-apa. Bergulan nggak saya diberitahu gitu? Bergulan. Saya pergi ke Yogyakarta waktu itu nolong orang gempa di Bantul, ya nyekopin rumah orang supaya orang bisa mendirikan tenda darurat supaya mereka bisa tinggal dan tidak kehujanan dan kepanasan kalau siang hari ya tentunya. Itu hati saya agak peri-peri sedikit gimana, rasanya nggak terima. Tetapi ketika saya pulang dari Bantul, saya merefleksikan lagi, saya menulis refleksi pribadi. Oh, saya masih ingat itu malam itu, ya. Jogja lagi hujan luar biasa dan guntur di atas Kolsani, yaitu Kolese Ignatius di Kota Baru, ya. Itu tempatnya para frater untuk mau ke jenjang imamat, gitu belajar teologi di sana di Yogyakarta. Saya masih ingat di kamar itu saya mendengarkan guntur nyambar-nyambar, ya, pasti kilatnya di luar biasa, kencang sekali karena sangat dekat saya rasa. Tapi saya menulis refleksi dengan hati yang sungguh-sungguh terbuka. Ya, saya punya 3 opsi waktu itu. Saya mendengarkan baik-baiknya. Ini juga refleksi saya ketika Pentakosta tentang Roh Kudus. Tapi saya mendengarkan 3 hal baik-baik di tengah guntur, hujan deras dan guntur itu. Menghadapi masalah itu apa yang saya lakukan? Saya punya 3 opsi. 1, melarikan diri, ya, lari, tidak usah. Mereka bukan satu-satunya tempat saya bisa bekerja. Saya lari saja. Saya mungkin lebih cocok dengan orang lain, gitu ya. Tidak cocok dengan mereka. Tidak usah. Mungkin saya lebih cocok jadi penulis deh daripada jadi frater mahasiswa. Ya udah, mau lari gitu. Itu opsi pertama. Opsi kedua, ya. Opsi kedua, menyalahkan mereka. Kamu saja yang nggak kenal cara berpikirmu yang kurang bagus. Orang yang diam-diam itu punya kedalaman refleksi tersendiri, ya, macam-macam. Pokoknya membela diri. Orang lain yang salah. Tapi yang ketiga, ya, ada opsi yang ketiga ini, ya. Opsi yang ketiga apa? Saya mau melayani mereka lebih baik lagi, dan dengan demikian saya harus berubah. Saya tidak boleh jadi orang yang pendiam. Saya harus mengekspresikan pikiran saya harus mau terlibat dengan mereka, punya kegiatan-kegiatan, dan juga menjadi pendamping sekaligus pemimpin bagi mereka. Bisakah saya? Dengan pertolongan rahmat. Lalu dari 1, 2, dan 3, apa yang saya pilih? Saya pilih nomor 3. Saya bilang saya mau ke sana, ya. Dan benar, pilihan itu, pilihan suara dari 3 suara itu membedakan mana yang suara roh jahat, mana yang suara roh baik. Suara yang ketiga itu suara roh baik, dan itu Roh Kudus. Anda boleh tahu ketika saya pulang ke Jakarta, saya mulai dari awal. Agak takut-takut, pasti ada rasa takut. Ini saya ditolak lagi enggak, tidak peduli, maju. Benar, lepas dari saya punya kekurangan kiri kanan, saya terlibat dan saya jadi apa yang seperti dikatakan oleh suara ketiga. Ya, yang menarik, saya terlibat dengan acara-acara mereka, bahkan saya memberikan nuansa baru, saya memberikan pokoknya begitu banyak hal baru. Karena apa? Saya belajar waktu itu bagaimana supaya bisa menjadi pewarta di tengah anak-anak muda. Akhir tahun, saya sudah mau pergi, sudah masa kontrak sudah lewat. Mereka datang pada saya, frater berubah 1 tahun belakangan ini. Frater berubah 1 tahun belakangan ini. Dan kami merasakan perubahan itu. Apakah frater masih bisa mau bersama-sama dengan kami setahun lagi?
Anda lihat ketika mendengarkan itu, yang saya pikirkan apa? Langsung melempar diri ke 1 tahun yang lalu ketika saya memutuskan untuk mengatakan, itu yang ketiga, itu yang saya mau. Tuhan, saya yakin ini suaramu, bukan dua yang lain. Ya. Apakah saya tidak bergumul? Saya bergumul habis-habisan. Tapi lihatlah, bukan ego saya yang saya menangkan. Kalau ego saya yang saya menangkan, saya pasti ngomong, kamu ini yang tidak tahu bagaimana para Yesuit itu berefleksi secara filosofis. dari kedalaman itu didapatkan dari ketenangan. Alasannya banyak. Ya. Ada yang kedua, lari aja. Aku pindah kerjaan saja lah. Ini kerjaan nggak cocok buat aku. Tidak, tapi Tuhan membuat saya berubah. Dan dia mengubah saya. Dan persis ini yang terjadi di Yakub. Ya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, bukan Yakub lagi ketika engkau bergumul dengan Tuhan dan engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dimaui olehnya. Ya, nah, ketika engkau bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan dan engkau sungguh-sungguh melihat Dia, ya, engkau bukan lagi penipu. Jangan mencoba kalau saya waktu itu milih dua opsi lain, saya menipu diri saya. Dan persis itu juga yang terjadi di dalam hidup Yakub. Malam itu dia bergumul benar-benar dengan lelaki itu, ya. Dan dia tidak menyerah, ya. Dan apa yang terjadi? Yakub ditransformasi jadi Israel karena orang itu, lelaki itu, dan Tuhan kita itu mengatakan engkau tidak lagi dipanggil Yakub yang adalah penipu, yang tukang membuat orang lain susah, ya, bukan orang yang licik lagi, ya, tetapi orang yang mau berjuang, bergulat dengan Tuhan dan tahu memandang Tuhan itu berarti tahu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan. Dekat, bergumul, ya, merasa sungguh-sungguh tahu. Karena apa? Karena dekat dengan Tuhan saat bergumul itu. Ya. Menarik. Ya. Jadi makna teksnya, Yakub berusaha mendapatkan berkat manusia dan menjadi penipu sejak dalam rahim. Ya, sejak dalam rahim, gondeli tumitnya kakaknya. Luar biasa. Tapi Allah itu ya, dia dari segala keabadian di sana, dia tahu siapa orang yang dia harus pilih. Dan dia berkenan terhadap Yakub. Dan kesalahan Yakub tak mengubah pilihannya terhadap Yakub. Ya. Dalam hidupnya Yakub mengalami kesulitan yang tak kecil karena sifat manipulatifnya. Ya. Hanya ketika Yakub menyadari kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan, dan Esau, ya. Jadi kalau Anda berbalik kepada Tuhan, itu tandanya salah satunya juga Anda berdamai kembali dengan orang yang Anda celakai atau Anda rugikan, ya. Jangan Anda hanya, saya sudah berdamai dengan Tuhan, nggak perlu berdamai dengan manusia lagi. Enak aja lu. Ya, iya, menemukan keselamatan. Lu kalau damai dengan Tuhan, lu harus damai dengan manusia juga. Lu jangan enak-enak aja, gua sudah berdamai dengan Tuhan. Apa tandanya? Kok logat gua jadi Betawi? Ya. Yakub dalam ketakutannya harus bergumul dan melihat Allah agar tahu apa yang diingini Allah baginya. Dan persis itu di dalam sharing saya tadi, di dalam pergumulan kita, ya, di dalam pergumulan kita akan ada suara-suara, ya, yang masuk di dalam batin kita, dan ada tentunya suara yang datang dari setan. Bentuknya apa? Biasanya bentuknya melarikan diri dari masalah. Biasanya apa lagi? Biasanya menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita terus-menerus. Ya. Atau biasanya roh baik itu
mengakui bahwa saya itu ikut ambil bagian, kalaupun tidak salah sepenuhnya, ikut ambil bagian dalam permasalahan ini dan mau mengubah diri saya. Kalau Anda mendengarkan model yang ketiga, mungkin saja itu suara Roh Kudus. Mumpung masih semangat Pentakosta ya. Pentakosta itu tidak perlu api menyala-nyala di atas rambut ya. Saya sendiri takut sih kalau punya kejadian Pentakosta seperti 2000 tahun yang lalu bisa terbakar rambut saya. Biar itu terjadi untuk para murid saja, para rasul lah ya. Kalau saya yang penting apa? Saya tahu di dalam hidup saya mendengarkan suara Roh Kudus itu baik-baik ya. Dan biasanya suara Roh Kudus itu selalu punya pergumulannya sendiri dengan suara roh-roh jahat itu, dan itu terjadi di dalam batin kita. Dan kita juga harus ikut bergumul, dan kita harus membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh bergumul dan mencari Tuhan bukan mencari diri Anda ya. Yakub pertama kali itu selalu mencari diri Anda. Dia cari berkat manusiawi. Dia tidak cari berkat Tuhan, dia cari berkat manusiawi. Maka dia tipu Esau dapat kesulungannya. Dia tipu dia punya bapak Ishak supaya dapat berkat dari dia punya bapak. Itu cari hal-hal yang datang dari manusia, tidak datang dari Tuhan. Dalam pergulatannya dengan Tuhan, Yakub ditransformasi menjadi Israel, sebuah rencana Tuhan untuk Yakub sejak awal. Tapi Anda lihat, percaya atau tidak, Anda kalau bergumul habis-habisan dengan Tuhan dan Anda tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup Anda dan Anda lakukan itu, berkatnya bukan hanya untuk Anda saja, untuk sebanyak orang, percaya atau tidak. Dan Yakub itu nanti menjadi bapak dari 12 suku Israel. Dan Israel itu sendiri namanya Yakub. Setelah dia bergumul dan tahu pandang Tuhan dari dekat, dia bergumul habis-habisan, dan dia tahu ini siapa yang dihadapi, dan dia tahu apa yang dimaui oleh orang itu. Ya, sampai Tuhan juga mengagumi dia. Ya, wah, dia tidak mau lepaskan saya ini. Dia sungguh-sungguh bergumul habis-habisan, dan dia ingin tahu sebenarnya, merasa dalam pergumulan itu dia merasakan apa sih yang harus aku perjuangkan dalam hidup saya. Dan itu menarik, Tuhan sampai pukul pangkal pahanya, ya. Pangkal paha itu sendi yang paling kuat di dalam tubuh manusia. Ya. Seperti itu. Ini Hosea 12:1-8. Saya masih punya 2 menit lagi. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan raja palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku, tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Lihatlah, ya, Hosea mengatakan soal Israel sebenarnya, dan dia mengambil figur Yakub. Ya, Yakub itu contoh orang yang berbalik kepada Allah, dan Israel harus melakukannya seperti itu. Yakub itu bergumul dengan Allah, Israel harus melakukannya seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya bisa menikmati keselamatan. Dan persis, ya, itu persis. Ya, Yakub menemukan bahwa yang membuat dia selamat dan bahagia di dalam pergulatannya dengan Tuhan, ya, adalah berkat dari Tuhan
dalam pergulatannya dengan Tuhan, Yakub menemukan bahwa yang membuat dia selamat dan bahagia adalah berkat dari Tuhan dan bukan berkat manusia dan kemuliaan duniawi. Dia harus mencari Tuhan yang melihat, mengenal, dan menjalankan kehendak-Nya. Ya. Pertanyaan reflektif. Apakah dalam hidup aku mencari berkat Tuhan atau kemuliaan manusia? Apakah ini sumber masalahku? Nah, apa ketakutan terbesarku? Apa ketakutan itu datang dari ancaman luar atau datang dari kesalahan diriku atau keduanya? Apakah di dalam hidupku aku punya pengalaman berbalik, merendahkan diri? Kapan dan apa itu? Kapan aku sungguh berjuang dengan Tuhan dalam hidupku demi kebaikan bersama yang lain? Yakub pada akhirnya dia secara simbolis mengembalikan berkat itu kepada Esau nantinya. Dia datang kepada Esau, dia mendekati dengan apa? Membungkuk, mencium tanah 7 kali sebelum sampai di hadapannya Esau. Dan itu tanda dia mengembalikan berkat. Dan dia bilang, kau ambillah saya punya beberapa ternak ini. Harta saya kau ambillah. Esau menolak, tapi dia memaksa, kau ambil. Karena ini tanda kasih saya kepadamu. Dan tanda engkau mengasihi saya. Akhirnya Esau ambil. Dan bukan hanya itu, dia juga menunjukkan satu hal lagi. Kamu jalan lebih dulu, saya jalan di belakangmu. Berarti apa? Pemimpinnya adalah kamu. Hak kesulungannya sudah pada kamu. Dan itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia mengembalikan semua apa yang menjadi hak Esau. Yakub dengan demikian tidak kehilangan apa-apa. Bahkan nantinya Tuhan bilang, hidupmu akan terberkati. Kamu pergi ke Betel, di mana kamu pernah mimpi soal tangga naik turun itu, malaikat-malaikat naik turun, surga dan bumi itu, nah, kamu di situ, kamu akan menikmati hidupmu. Dan memang, buah dari pertobatan itu adalah munculnya kebaikan bersama. Ya, ketika aku berada dalam ketakutan dan masalah besar, apakah aku seperti Yakub yang mencari wajah Allah agar dapat mengerti apa yang diinginkannya dariku dan melakukan kehendak-Nya. Dan itu Yakub. Kita juga dipanggil untuk menjadi seperti Yakub. Amin. Terima kasih. Begitu ya para saudara-saudariku. Baik, terima kasih sekali Romo Effendi atas pencerahan di dalam tema yang luar biasa pada malam hari